kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori faktorial analytical oleh Raymond Picasso. Sebelum memahami teorinya, kita harus kenal dulu nih, siapa sih Raymond Picasso ini? Nah, biografi Raymond Picasso akan dijelaskan oleh teman saya. Raymond Bernard Cattell adalah psikolog Inggris yang terkenal dengan teori kepribadiannya berbasis analisis faktor. Ia lahir di Staffordshire, Inggris dan meninggal pada 2 Februari 1998 di Honolulu. Ia adalah anak dari ayah yang bekerja sebagai mekanik pembuat peralatan Perang Dunia Pertama dan ibu yang berasal dari keluarga pemilik pabrik sukses. Pengalaman melihat korban perang sejak kecil membuatnya menyadari singkatnya hidup. Cattell meraih gelar PhD dan PhD dalam psikologi dari Universitas London serta dianugerahi gelar DSD atas kontribusinya dalam penelitian kepribadian. Ia pernah mengajar di Harvard dan menjadi profesor di psikologi di Universitas Illinois. Teori Cattell menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi pola umum dalam kepribadian individu. Menurutnya, kepribadian memungkinkan prediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Ia mengembangkan metode penelitian dengan 3 jenis data utama. Yang pertama ada live record atau data L, merupakan catatan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada self-rating questionnaire atau data Q. Kuesioner yang diisi oleh individu untuk menilai dirinya sendiri. Yang ketiga ada objective test atau data T yang merupakan observasi dalam situasi khusus untuk mengukur aspek kepribadian. Cattell berupaya menerapkan hukum-hukum kepribadian berdasarkan data nyata, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam studi kepribadian modern. Struktur kepribadian menurut teori Cattell merupakan suatu struktur kompleks dari traits yang bersumber dari berbagai kategori. Cattell mengatakan bahwa traits merupakan komponen dasar yang berperan penting terhadap tingkah laku. Menurut kategorinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kategori kepemilikan yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada common traits, traits yang dimiliki semua orang dalam tingkatan tertentu. Yang kedua ada unique traits, yaitu traits yang dimiliki oleh satu orang saja atau bisa beberapa orang yang berhubungan dengan interest dan attitude. Yang kedua ada kategori kedalaman yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada surface trait atau trait permukaan, yang dimana sikap yang tampak yang menjadi tema umum tingkah laku. Yang kedua ada source trait atau trait sumber, yaitu elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Ketiga ada kategori mobilitas ekspresif yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ability trait atau trait kemampuan, melihat usaha individu dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada temperament trait atau trait temperamen, yang merupakan gaya umum tingkah laku. Yang ketiga ada dynamic trait atau trait dinamik, yang merupakan berkaitan dengan motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Teori Cattell menekankan pada pentingnya pengukuran kuantitatif dalam psikologi. Dalam perkembangan kepribadiannya, Cattell mengemukakan alat ukur dengan 16 personality factor atau disingkat dengan 16 PF untuk mengevaluasi kepribadian individu. Pengukuran ini juga memudahkan dan membuat intervensi yang lebih efektif. Apa saja 16 PF ini? Yang pertama yaitu faktor E atau ekstraversi, yaitu tingkat keaktifan sosial dan kemampuan interaksi dengan orang lain, seperti type reserved, orang yang menghadiri kontak sosial. Selanjutnya, faktor B atau intelektual, yaitu tingkat kemampuan intelektual dan kemampuan individu dalam berpikir secara logis. Selanjutnya, faktor C atau ego strength, yaitu kemampuan mengontrol emosi dan kestabilan mental. Faktor E atau submissive dominance, yaitu kemampuan memimpin dan mengatasi situasi kondisi. Faktor F atau disurgency, yaitu kemampuan menghadapi situasi yang tak pasti dan mengatasi kecemasan. Faktor Z atau super ego strength, yaitu kemampuan kontrol impuls dan mengatasi keadaan yang tak menyenangkan.
Faktor H atau Trichotillomania, yaitu tingkatan berpikir secara kreatif dan menghadapi situasi yang baru atau tak biasa. Faktor I atau Harya-Premsia, yaitu tingkatan kemampuan merasakan dan mengatasi hal yang tak menyenangkan. Faktor L atau Alexia Pretension, yaitu tingkatan mengontrol situasi yang tak pasti. Faktor M atau Praxernia Autia, yaitu tingkatan mengontrol impuls dan menghadapi situasi yang tak menyenangkan. Faktor N atau Advancedness, yaitu tingkatan kemampuan berpikir kreatif dan mengatasi suasana yang tak biasa. Faktor O atau Assertive Proneness, yaitu kemampuan menghadapi situasi sosial yang tak pasti dan kemampuan mengontrol kecemasan. Selanjutnya ada Q1 atau Conservative Radicalism, Q2 atau Group Adherence Self-Suffaction, Q3 atau Low Integration High Self-Concept, Q4 atau Ergic Tension. Keempat faktor ini memiliki kesamaan, yaitu kemampuan untuk menghadapi situasi yang tak pasti dan kontrol kecemasan. Biasanya orang yang konservatif memiliki cenderung berkaitan dengan kelompok yang lebih santai dalam memperjuangkan sesuatu, sedangkan orang yang radikal itu lebih mandiri, percaya diri, dan bersemangat. Selanjutnya kita masuk pada dinamika kepribadian. Yang pertama ada dorongan bawaan yang disebut urge. Urge ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon dan berarti kerja atau energi. Urge ini faktor dasar individu yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada sikap atau attitude. Sikap adalah konsep tingkah laku spesifik atau keinginan bertingkah laku tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Contohnya, jika seorang anak laki-laki menyukai seorang wanita, maka tekanan darahnya itu akan meningkat saat melihat wanita yang ia sukai. Nah, sikap inilah yang kemudian berperan menjadi motivator tingkah laku. Yang ketiga ada sentimen. Ini merupakan struktur attitude dan sumber motivasi yang paling penting karena cenderung mengatur diri di sekitar institusi sosial seperti karir atau orang penting seperti pasangan dan orang tua. Selanjutnya kita memasuki perkembangan kepribadian oleh Raymond B. Cattell. Yang pertama kita memasuki tahap bayi dari rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di tahap ini sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara, serta secara natural dipengaruhi oleh pengalaman perolehan makan dari cara si bayi membuang kotoran. Lalu pengaruh-pengaruh tersebut membentuk sikap sosial, kekuatan ego, perasaan aman dan tak aman, serta kemungkinan kecenderungan neurotik. Lalu yang selanjutnya, tahap anak dari rentang usia 6 sampai 14 tahun. Pada tahap ini disebut konsidalitas karena pada masa ini hanya sedikit masalah psikologis yang dialami. Ditandai dengan tumbuhnya kemandirian dan ingin bebas dari orang tua, seiring meningkatnya identifikasi kelompok sosial dan pertemanan. Yang ketiga yaitu tahap adolescent pada rentang usia 14 sampai 23 tahun. Nah, di tahap ini sebagai tahapan yang paling bermasalah, dimulai dari dengan individu yang menghadapi kemarahan namun tak tahu cara mengatasinya. Lalu konflik yang paling umum itu adalah kemandirian, jati diri, dan seks. Tahap selanjutnya yaitu tahap kemasakan dari rentang usia 23 sampai 50 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap kepuasan dan produktivitas karir, keluarga, dan pernikahan. Perkembangan kepribadian menjadi lebih stabil dari tahapan sebelumnya. Selanjutnya tahap usia tengah dari rentang usia 50 sampai 65 tahun.
Tahap ini mencakup perkembangan kepribadian dengan perubahan fisik, sosial, hingga psikologis. Kekuatan dan kesehatan mulai menurun di tahap ini. Yang terakhir yaitu tahap tua, dari rentang usia 65 tahun ke atas. Di tahap akhir ini, yaitu sebagai penyesuaian terhadap kehilangan orang terdekat dan aspek religius yang semakin meningkat. Kesepian juga perasaan tak aman. Yang kedua itu adalah konflik yang sering muncul pada tahap ini. Nah, pada perkembangan kepribadian ini, Cattell juga mengembangkan jenis-jenis belajar untuk meningkatkan perkembangan kepribadian kita. Jenis-jenis belajar ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis belajar untuk meningkatkan kepribadian. Yang pertama itu ada classical conditioning. Secara khusus digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Selanjutnya ada instrumental conditioning, membentuk sebuah sublimasi untuk memuaskan tujuan sadar ERG. Selanjutnya itu ada integration e-learning, menghubungkan dan mengorganisasikan berbagai pengalaman, konsep, dan keterampilan menjadi pola pemahaman yang lebih kompleks dan terintegrasi. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama itu ada assessment kepribadian. 16 Personality Factor Questionnaire atau 16 PF untuk mengungkapkan trait normal orang dewasa, membantu memahami perilaku dan karakteristik individu. Selanjutnya itu ada PSPQ atau Preschool Personality Questionnaire untuk anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya ada ESPS atau Early School Personality Questionnaire untuk anak usia 6-8 tahun. Selanjutnya itu ada CPQ atau Children's Personality Questionnaire untuk anak usia 8-12 tahun. Terus selanjutnya ada HSPQ atau High School Personality Questionnaire untuk usia anak usia 12-18 tahun. Selanjutnya ada CAQ atau Clinical Analysis Questionnaire untuk mengungkapkan traits psikologis. Selanjutnya itu ada MRQ atau Marriage Roles Questionnaire untuk mengungkapkan kepuasan seks kebersamaan. Selanjutnya itu ada neurosis. Individu merasa mengalami permasalahan emosional namun tidak menunjukkan gangguan psikotik. Terus ada psikosis. Individu kehilangan keinginan bersosial dan membutuhkan perawatan untuk dirinya. Terus ada psikoterapi. Psikoterapi pada teori Cattell menggunakan asesmen sentral dan terapi sebagai diagnosis. Sekian dari saya.